Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Widal kembali hadir bersama saya Ambulu Widal di acara Baraya Widal Podcast. Episode kali ini sangat istimewa karena saya kedatangan dua Sri Kandi perpolitikan Kota Sukabumi. Dengan siapa saja kita akan ngobrol kali ini? Jangan kemana-mana di Baraya Widal Podcast. Episode kali ini saya kedatangan dua wanita-wanita cantik, mungkin, tapi yang terganteng sih saya di sini ya. Ini cantik-cantik semua. Baraya, tidak panjang-panjang, saya perkenalkan ini Teh Pista. Halo, Teh Pista, kumaha damang? Alhamdulillah Kang, hatur nuhun abdi tos di ulam ka dieu. Amin, amin. Sami. Satu lagi ada Teh Nopi. Teh, damang? Alhamdulillah, hatur nuhun pisan abdi tos diangkeun ka dieu. Nuhun oge tos tiasa dongkap ka acara panas. Seueur nyarioskeun aralim ka dieu teh sieun dikuliti, pada sanes dikuliti, bade diagung-agungkeun sebenarnya. Kursi panas. Kursi panas. Baraya, kita masuk ke season pertama yaitu Teh Pista. Warga itu pengen tahu siapa Teh Pista. Teh Pista teh sok mangga kenalkeun. Nepangkeun sampurasun sadayana abdi Pista Kajeni Sutrisna asli ti Sukabumi. Abdi teh ti Orok panginten. Ti Borojo. Ti Borojo ti Sukabumi asli. Abdi teh ngawakilan panginten nu insyaallah upami dipercanten ku Akang Teteh sadayana ngawakilan Dapil 2 panginten Baros Ciberem Lembur situ. Kegiatan sehari-hari teh Kang Bul abdi teh wirausaha. Upami disebat pengusaha data acan ya. Wirausaha mahasiswa. Mudah-mudahan lah upami Akang Teteh meureun insyaallah abdi bakal mewakili Akang Teteh sadayana di Dapil Bacile. Dapil 2 berarti ya? Betul, Dapil 2, Kang Bul. okay. Selanjutnya Teh Nopi, sok tepanggeut Teh Nopi teh saha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun sadayana nepangkeun abdi Novi Nurgapitasari, abdi ti Partai Nasdem untuk caleg Dapil 1 Kota Sukabumi. Bilih pecanten ka abdi mangka pilih abdi mungkin tanggal 14 Februari. Nah, dua-duanya dari Dapil 2 dan Dapil 1, dari Dapil 1 dan Dapil 2. Nah, Kenapa tertarik gabung politik dan kenapa PSI? kalau PSI sendiri sih ada kenapa tertarik gabung politik dulu? Kenapa gabung politik? Salah satunya sih dari Vista sendiri pengen mewakili Akang Teteh buat maju, pengen mewakili generasi muda, milenial terutama untuk maju di DPRD Kota Sukabumi. Jadi Kang, kalau misalnya di Kota Sukabumi itu event-event anak muda itu sulit Kang. Kurang lah. Kurang. Hanya Widal aja yang konsisten. Nah, mudah-mudahan nanti selain Widal ada juga yang lain yang bisa konsisten. Nah, Pista tuh pengen mewakili aspirasi-aspirasi masyarakat dari Bacile mungkin ya, khususnya sama anak-anak muda untuk bisa duduk di DPR mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Itu sih salah satunya ketertarikan Pista di politik. Terus tadi pertanyaannya kenapa harus di PSI, Kang? Kenapa harus di PSI? PSI itu arti korupsi, Kang. Belum ada ya? Nah, belum ada satu kader PSI yang terkena kasus korupsi, Kang. Nah, insya Allah tidak akan ada, Kang ya. Tidak akan ada, betul. Tidak akan ada yang korupsi. Nah, jadi saya tertarik dari situ juga. Saya sudah tertarik sama PSI. Nah, kenapa PSI? PSI itu memilih caleg-calegnya itu sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nah, jadi kita tidak ada dibenah dan dibina gitu ya kader-kader PSI itu, dan tidak ada money politik lah kalau di PSI. Kenapa PSI? Satu visi misi lah sama saya, Kang. Dengan pribadinya? Iya. Tepuk tangan Baraya. Karek permulaan dia pemanasan. Teh Nopi, Iya kan? kenapa mau gabung di politik dan kenapa harus Nasdem? Ya.
Terima kasih Kang Bo. Background saya adalah aktif di berbagai macam organisasi Kang. Di berbagai macam organisasi ternyata perempuan sedikit gitu kan. Ketertarikan perempuan itu sangat sedikit di organisasi atau dalam bidang politik pun gitu. Kenapa saya terjun ke dunia politik? Karena saya terpanggil gitu. Iya. Terpanggil banyak kaum wanita atau kaum terutama milenial perempuan yang belum teredukasi dengan baik Kang tentang dunia politik, ke depannya seperti apa, dan suatu negara dinyatakan bagus tidaknya tergantung wanita karena ibu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Makanya saya terjun ke dunia politik sebagai perwakilan dari para ibu-ibu atau kaum emak gitu kan. Tapi yang ingin memberikan perubahan terhadap anak-anak muda, generasi muda. Gitu. Karena mereka adalah tonggak estafet kita berikutnya Kang. Kalau tidak mereka diedukasi atau saya terjun ke dunia politik, tidak akan hanya suara kita hanya di luar Kang, gitu kan. Suara kita hanya di luar, tidak bisa, kita harus masuk ke sistem gitu kan. Harus masuk ke dalam agar suara kita lebih didengar dan lebih lebih dipercaya gitu kan. Terus kenapa Nasdem? Nasdem adalah partai politik yang ini mengedukatif, terus mementoring gitu kan. Tidak ada money politik. Dan senioritas atau misalnya regenerasi setara kan gitu kan. Tidak ada senioritas atau junior, tapi semua mereka setara, diedukatif, dibimbing gitu kan, memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kan. Oke. Iya. Betul juga tadi yang dibilangkan, negara hebat itu bila wanitanya hebat. Negara bagus bila wanitanya bagus. Terbukti saya dulu haram jadah ketika punya istri, jadi lumayan tempat itu. Sesudah yang penting jangan hanya memenuhi gender ya. Betul. Jadi walaupun harus memenuhi gender, tapi ada kemauan dari wanitanya itu sendiri gitu untuk mengangkat harkat derajat wanitanya. Nah, masuk ke dalam pencalegan ini. Apa sih permasalahan yang balik lagi di sana? Permasalahan yang dilihat Teknopi di Kota Sukabumi khususnya Dapil 1 selama ini sampai TDC mau terjun di pencalegan nih. Teknopi. Biasa. TDC. Oh, TDC jangan ada. Sama TDC deh kayaknya. Desi Ranasa. Biasa kasih teteh. Kenapa, apa yang dilihat menurut pandangan Teknopi ini? Ya, sebetulnya gini Kang, di Sukabumi itu sangat kompleks Kang. Pemilih sekarang itu terbesar adalah wanita Kang. Hampir 50% lebih gitu kan pemilih di Kota Sukabumi adalah perempuan nih Kang. Terus yang terjadi di Dapil Sukabumi adalah belum adanya sentra Kang, sentra ekonomi yang dirintis atau dimajukan oleh perempuan nih Kang, gitu kan. Banyaknya, maaf begitu kan, Kota Sukabumi underestimate tentang perempuannya di mana-mana. Itu yang membuat saya sedih dan terpanggil nih Kang, gitu kan. Kita sebagai wanita gitu harus maju Kang, harus mandiri gitu kan. Jangan sampai istilahnya karena tadi rupiah yang nggak seberapa terjadi hal yang aneh-aneh. Makanya di sini perlulah para caleg wanita yang istilahnya bisa memperjuangkan mereka Kang. Terutama tadi perbaiki pendidikan mereka, edukasi mereka gitu kan. Terutama dari pihak remaja gitu kan. Sekarang ada posrem Kang. Di kelurahan-kelurahan kita ada posrem, tapi belum efektif. Karena mungkin tadi ketidaktahuan dan ketidakmauan Kang gitu kan. Terus pernikahan dini sangat rentan gitu kan, sangat banyak terjadi gitu Kang di usia sekolah gitu. Terus kebanyakan wanita di Dapil 1 ini kan pendidikannya masih belum Kang gitu kan, masih belum, atau malah lebih memilih menikah kadang-kadang nih Kang. Nah, itu yang saya ingin perjuangkan, bahwa jenjang pendidikan baik formal maupun tidak formal mereka harus setara gitu Kang. Ketika misalnya mereka tidak bisa pendidikan formal, kita usahakan Kang gitu kan. Kita usahakan ada tadi paket apa segala macam, atau dengan pelatihan Kang gitu kan, diberikan pelatihan agar mereka nanti mampu mandiri dan membiayai dirinya sendiri, tidak tergantung gitu Kang. Dengan akhirnya jadi memperburuk sisi perempuannya gitu Kang, gitu Kang. Dan tadi mengedukasi anak-anak sekolah tadi Kang gitu kan, dengan posremnya digiatkan, terus kita bisa gandeng dinas sosial gitu kan, dinas pariwisata dan dinas pendidikannya gitu kan. Gitu, Kang. Oke. Nah, untuk Teh Pista. Nah, yang pertama sih Kang, karena saya anak muda ya Kang ya. Di Sukabumi itu banyak aspirasi anak muda yang tidak tersampaikan di pemerintahan Kang. Contohnya, Sukabumi itu pecinta musik banyak,
pencinta seni yang lain pun banyak, Kang. Tapi wadah dari pemerintahnya itu kurang, Kang. Nah, Pista terdorong untuk maju tuh karena Pista ingin memberi wadah untuk orang-orang yang berbakat itu, Kang. Jadi Pista pengen bikin suatu tempat di mana itu menampung aspirasi-aspirasi anak muda terutama. Nah, di mana di tempat itu ada untuk musiknya, Kang. Kita di Sukabumi nggak ada tempat di mana yang disediakan oleh pemerintah untuk anak-anak muda aspirasi-aspirasi tentang musik lah. Tidak ada, Kang. Apa kabar dengan Gedung Akhir? Nah, itu beda cerita, Kang. Oh, ada cerita. Pada takut sih ke daerah situ, kenapa? Lanjut. Nah, itu. Nah, event-event musik pun di politik tuh jarang, Kang. Nah, Pista pengennya karena anak muda sekarang tuh lebih banyak ya dominan dibandingkan, bukan Pista membandingkan dengan orang tua, tapi lebih dominan, lebih banyak itu anak muda. Nah, anak muda itu tidak tertarik rata-rata dengan politik. Karena menurut mereka itu gitu kan ya, Kang ya. Nah, kalau si politik itu kita olah, kemauannya anak muda itu kan banyak, Kang, dari mulai musik, apa tuh seni-seni dan lain-lain kita olah, kita fasilitasi dengan nama politik aja atau enggak dengan nama pemerintah, mereka akan lebih tertarik sama pemerintahnya dan politiknya, Kang. Nah, dari situ. Terus UMKM juga bisa pengen menjalankan UMKM di beberapa titik di Bacile, Kang. Nah, jadi sekarang orang-orang tua itu mereka masih harus bergantung hidup, tapi mereka susah mencari kerja, Kang. Nah, kerjaan buat orang tua di atas 50 tahun lah kita hitungnya, Kang. Itu udah susah, Kang. Tapi mereka masih berjalan. Nah, gimana caranya tuh? Kita harus memberikan tempat untuk mereka bekerja, tapi sesuai dengan kemampuan mereka gitu, Kang. Nah, di 50 tahun ke atas, contoh ya, Kang ya, di 50 tahun ke atas mereka sudah tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat. Nah, kita buat UMKM apa yang sekiranya bisa masuk di daerah tersebut gitu, yang bisa dikerjakan dan tidak memberatkan orang-orang tersebut gitu. Nah, terus yang ketiga, Pista pengen bikin ruang di mana di satu kecamatan ada ruang aspirasi untuk pemuda. Jadi di situ mereka bisa kan sekarang banyak ya, Kang ya, anak-anak yang sudah mulai di sosmed tuh jualan dan lain-lain. Jualan apa ini? Nah, jualan banyak, Kang, makanan. Jualan online. Ada kan Online. jualan aplikasi warna hijau juga. Itu dilarang, Kang. Saya nggak tahu tuh, Kang. Ibu nggak tahu. Kalau saya kan penggiat sosial jadi tahu. Siap. Update. Belum pernah buka sih. Buka sekali gitu maksudnya 5 kali. Nah, itu, Kang. Jadi mereka kan memang sudah mulai jualan. Pista Basic sendiri di usaha, Kang. Di usaha itu anak muda susah untuk mendapatkan dana, Kang. Nah, keterbatasan itulah susah. Nah, Pista pengen di mana nanti Pista bikin program untuk anak-anak bisa ada kredit untuk milenial, Kang. Oh, kredit. Kredit untuk milenial. Bentuk koperasi? Bentuknya koperasi. Untuk milenial. Jadi di mana anak-anak muda itu bisa meminjam dana kepada pemerintah, khususnya ya, Kang ya, kepada pemerintah untuk menjalankan bisnis-bisnis mereka. Karena anak muda zaman sekarang tuh udah banyak yang berbisnis, Kang. Tapi mereka keterbatasannya di dana itu, Kang. Nah, jadi Pista ingin mewakili mereka, ingin mewakili para milenial, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Maju di DPR tuh untuk itu salah satunya, Kang. Oke, sip. Jadi sebenarnya kenapa rada anti anak remaja ke politik? Karena mungkin partai politiknya juga anti ke remaja ya. Itu. Harusnya kan dari partai politiknya juga Kita rubah merangkum. ya, Kang ya. Gitu. Jadi lamun nyeun hajat teh ulah 5 tahun sekali. Nah, itu, itu Kang. betul. Tiap tahun harus dibikin Betul. oleh partai politik dengan mengatasnamakan partai politik. Nah, Jangan tabu betul. juga biar jadi biasa nantinya. Mungkin itu ya masukan dari warga. Oke, ini sudah hampir 2-3 bulan ini kan masa-masa kampanye ya. Apa sih permasalahan selama dihadapi masa kampanye ini? Apakah ada serangan ini, serangan itu, atau permasalahan dari masyarakat? Gimana keluhan? Ceritakan dong pengalamannya selama 2-3 bulan ini. Teteh-teteh ini sosialisasi ke masyarakat. Mangga, Ya. Teh Nopi, Ya. sanes Teh Desi. Ya, terima kasih, Kang. Ya, kebetulan sekarang masyarakat sudah lebih pintar, Kang. Ya. Mereka lebih pintar, terus lebih tahu gitu apa maunya dan seperti apa. Cuman kendala di kota ya itulah. Kota itu dengan
pasti dengan money oriented, Kang. Iya. Mereka pasti selalu istilahnya apa yang misalnya mereka berikan, tapi apa kickback buat Iya. mereka. Terus, Pragmatis betul. kan ya? ya Iya, masih pragmatis. seperti itu kan gitu. Terus masalah misalnya masalah milih mah nanti gimana hati saya saja gitu. Karena mereka sudah sangat-sangat pintar dan sudah tahu lah. Mungkin atau kadang-kadang kita menemukan di lapangan itu mereka terlalu dibohongi, Kang. Gitu kan. Mereka memberikan suara tapi ketika misalnya para calegnya duduk lupa gitu kan. Warisan dari incumbent itu ya. Lupa akar rumputnya gitu kan. Terus malah mereka mungkin ketika duduk gitu di sebuah legislatif itu seharusnya sudah lupakan tentang partai, lupakan tentang warna, tapi mereka yang memberikan suara kan gitu kan. Itu yang kadang-kadang mungkin lupa gitu mungkin atau mungkin terjatuh di jalan lah kan gitu kan. Makanya pemilih sekarang kita harus didekati dengan baik gitu kan, kita kasih edukatif karena mereka pun lebih tahu gitu karena mereka update tadi dari sosial media dari segala macam. Terus katanya ya sekarang melihat jalan pusing gitu dengan berbagai macam warna dan ini gitu kan. Tapi masalah pemilihan nanti diserahkan ke hati nurani. Makanya ya kita sebagai para caleg gitu kan, tadi jalurnya Kang, jalur darat, udara dan langit yang ditempuh gitu kan. Karena tadi mereka punya pemikiran yang sangat luar biasa gitu kan. Mereka memberikan ide-ide juga gitu kan kepada kita sebagai para caleg yang akan datang gitu kalau ini Kang. Terus sama masalah tadi kenakalan remaja ya Kang. Di kita Masya Allah gitu kan. Terus dengan tadi sosial ya, permasalahan-permasalahan sosial atau penyakit masyarakat itu yang perlu yang mereka ingin ingin lebih diperhatikan Kang gitu kan. Pendidikan gitu kan, pendidikan. Tadi terutama pelatihan sekarang kan lebih di usia muda ya Kang ya, lebih di usia muda tapi after pelatihannya mereka tidak di maintenance gitu Kang. Tidak di maintenance. Akhirnya pelatihan itu hanya ibaratnya kita memberikan menanam bibit tapi tidak disiram. Akhirnya berguguran. Itu sangat sayangnya gitu kan. Gitu. Jadi masyarakat betul-betul ingin ada perubahan gitu. Perubahan di Kota Sukabumi yang tidak hanya membangun trotoar saja gitu kan. Lebih membangun tadi SDM-nya gitu kan. Terus para pemudinya. Kita kan terkenal dengan kota ini ya Kang ya. Kota yang penuh keramahan gitu kan. Harusnya ramah anak, terus ramah budaya dan kesenian gitu. Dan sebetulnya kita sudah punya ikon gedung kesenian itu di gedung 45 ya Kang ya gitu. Nah, kenapa tidak si gedung 45 itu dibikin buat acara-acara anak-anak muda gitu nextnya, tapi tetap harus menggandeng tadi pemerintah dan dinas pariwisata gitu. Mereka diberikanlah ruang gitu untuk mengeksplor gitu. Apa yang mereka bisa gitu kan. Baik kan kalau dulu ada lomba puisi ya Kang ya, ada lomba teater segala macam. Kenapa itu tidak digalakan lagi gitu kan? Karena nggak dipiara mungkin. Ya, tapi kan sebetulnya kan itu memberikan ruang bagi mereka. Dan sekarang pemula itu sangat banyak kan. Hampir 34% ya yang awal tuh 66 gitu kan di Kota Sukabumi 66.000 gitu kan, bayangkan gitu kan. Kalau kita misalnya maintenance dari sekarang untuk next gitu kan, atau kita lebih peduli care sama mereka, itu akan menjadi hal yang positif gitu. Gitu Kang. Oke. Bisa gimana? Kalau permasalahan yang Pista ini ya dari masyarakat sih Kang, selama Pista terjun mungkin ya belusukan, yang pertama bukan saya menjelekan anggota dewan yang sudah ada ya Kang ya. Ya emang sudah jelek, udah nggak usah dijelekan. Jadi memang mereka hanya datang 1 kali 5 tahun tidak dibina Kang. Nah, yang bisa menjadi miris itu di Bacile sendiri ada beberapa kursi Kang, bukan hanya 1 kursi. Ada beberapa kursi dewan yang mewakili Bacile Kang. Tapi yang Pista datangi ke warga, mereka tidak tahu satupun dewannya. Tidak Miris, tahu. ya? Yang begitu mirisnya gitu ya Kang ya, mereka mencoblos hanya 1 tahun, ketika 5 tahun mereka lupa. Nah, Pista pengen selama 5 tahun itu di maintenance, dibina semuanya, didengar aspirasinya gitu loh. Jadi yang Pista miris itu selama 5 tahun mereka hanya datang, sudah. 5 tahun yang akan datang, saya nyalon lagi, datang lagi, sudah. Itu yang bersifat pragmatis itu Kang.
Jadi tidak di-maintain selama 5 tahun, Kang. Coba kita memang dengarkan aspirasinya, kita turun lagi selama 5 tahun. Insya Allah, Kang, tidak ada tuh yang namanya pragmatis yang sering Iya. kita dengar lah ya, Kang ya. Tidak ada. Nah, ya kenapa ada pragmatis? Karena memang mereka tidak mengolah selama 5 tahun. Jadi warganya pun tidak tahu dewannya siapa, Kang. Iya. Yang bisa tanya, Bu, Ibu tahu dewannya siapa? Mm-mm. Satu aja. Enggak, Neng. Dari sekian banyak dewan yang mewakili, tidak, Neng. Itu yang bikin bisa miris, Kang. Terus yang kedua, apa yang mereka kasih selama 5 tahun? Buat ibu yang ibu rasakan. Nggak ada, Neng. Hanya dapat 1 kali itu udah. Mereka nggak tahu. Malah kadang ada gini, Kang. Yang ngasihnya tuh bukan dewannya, tapi tim sesnya mungkin ya. Jadi mereka juga nggak tahu yang mana yang mereka harus ini. Hanya tahu nomor aja, kan? Hanya nomor aja. Itu mau gimana, Kang? Kan kita sebagai masyarakat, sebagai warga ya, sedih, Kang. Wah, kita cuma nyolok sekali, udah 5 tahun mah udah beres gitunya. Masing-masing mereka gitu. Masing-masing dari mulai perekonomian dan lain-lain kita harus pikirkan. Berarti mereka bukan menjelekan, Kang. Berarti mereka tidak memikirkan perekonomian secara menyeluruh gitu. Jadi dari mulai kecamatan A, B, C, D, mereka nggak mikirin gitu, Kang. Nah, jadi memang dewan-dewan tuh hanya mungkin mereka bekerja ya, Kang ya. Kita tidak bisa Sibuk bekerja. tidak bisa mengklaim mereka tidak ada kerjanya ya, Kang ya. Mungkin mereka bekerja. Buktinya dapat gaji berarti dapat kerja. Nah, betul, kan. Mereka bekerja mungkin, tapi tidak memikirkan ke tempat titik-titik mana mereka diusung. Ya, mereka bisa duduk di situ karena ada yang nyolok cek kasar Ya. Kangnya, ada yang nyolok. Mereka teh wakil dari rakyat itu, masyarakat itu sendiri. Tapi masyarakat itu tidak diperhatikan. Itu yang bikin miris, Kang. Dari mulai ekonomi, terus anak mudanya, Kang. Nah, setelah jadi dewan rata-rata, kenapa bisa pemuda pengen jadi dewan, Kang? Jadi di PSI sendiri, seorang pemuda itu bisa jadi jantungnya, Kang. Nah, bisa jadi jantung. Jadi kenapa Pista harus insya Allah ya kalau mewakili ada duduk di DPR, Kang. Mewakili itu Pista akan 5 tahun selama Pista menjabat, kan ini di record ya, Kang ya. Ya di record. Ada jejak sosial. Nah, itu, Kang. Selama 5 tahun menjabat, Pista akan mewakili masyarakat Akang Teteh gitu ya, yang ada di Bacile, Sukabumi. Ketika udah menjabat Sukabumi lah ya, Kang ya. Di Sukabumi akan mewakili semua masyarakat Sukabumi. 5 tahun akan Pista bina. Pista akan dengar aspirasinya. Pista akan sampaikan. Iya. Karena kalau tidak didengar dan tidak disampaikan, siapa yang akan menyampaikan kalau mereka tidak belusukan lagi, Kang? Iya. Ngamuk kayak gitu. Gitu. Bagiannya ngamuk deh gitu. Nah, begitu, Kang. Oke. Emang sih penyakit utama dewan itu kan amnesia. Nah, itu. Mah sudah Aduh. darah daging susah gitu ya. Turunannya kan gitu. Aduh, maaf. Nah, oke itu permasalahan sekarang. Gimana sih idealnya Sukabumi menurut pandangan Teteh ini? Harus ada apa aja, harus gimana saja, baik dari remaja atau masyarakat Sukabumi. Idealnya Sukabumi antara pemerintah dan masyarakatnya harus seperti apa? Mangga. Ya, Kang. Oke. Terima kasih. Ini, Kang, Sukabumi itu keunikannya itu sangat luar biasa, Kang, gitu kan. Tadi sekarang apalagi nanti menghadapi dengan bonus demografi yang sangat luar biasa gitu. Terutama untuk Jabar. Jabar paling besar gitu, Kang. Nah, jantungnya Jabar adalah sebetulnya kota dan kabupaten Sukabumi, Kang. Sekarang kita titik beratkan kepada kota Sukabumi. Gitu. Makanya di sini bukan hanya pemerintah, tapi tadi alim ulama, Iya, gitu betul. kan. Tadi tokoh-tokoh masyarakat harus bergandengan tangan, Kang, gitu. Karena mereka adalah tonggak estafet kita berikutnya. Yeah. Mereka harus dibina, di maintenance, gitu kan. Seperti misalnya di apa tuh anak-anak remajanya terus dibina, Kang, gitu kan, digandeng gitu, Betul. dikasih edukasi atau dikasih acara-acara yang menarik, Yeah. gitu kan. Agamanya diperkuat karena itulah dasarnya baik tidaknya sebuah kota, gitu kan, Yeah. dari agamanya, Kang, gitu. Betul, Dan betul. para pemuda-pemudinya itu, gitu kan. Kita identik dengan kesenian yang sangat kental. Kenapa kita tidak mengadakan lagi lomba silat seperti dulu, gitu kan? Kesenian-keseniannya digalakan lagi, gitu kan. Terus istilahnya pemerintah pun harus bisa aware, Kang, membuka diri, gitu kan, membantu mereka, gitu kan. Jangan maaf, sekarang tuh lebih banyak
mereka harus punya prestasi dulu baru bisa dilihat. Itu kan Iya. miris ya Kang, gitu kan, miris sekali gitu kan. Terus tadi posremnya sekarang lebih digalakan lagi gitu kan, diedukasi anak-anak remaja gitu kan tentang tadi seks bebas seperti apa. Karena sekarang sudah sangat miris karena dengan satu tangan Iya. gitu kan. Dunianya satu gitu. Iya. Dunianya satu di sini, Jadi sempit. sosialisasinya kurang. Nah, dan kecanduan akan gadget lebih gampang kan, lebih gampang banget gitu kan anak-anak sekarang. Tadilah pemerintah dengan menggandeng tadi betul kata Akang bahwa partai politik jangan pestanya 5 tahun sekali. Kita adakan gitu kan, adakan program-program terdekat jangka panjang menggandeng gitu kan. Jangan hanya, kalau saya sih berkeinginan kita sekarang misalnya Tevista di warna merah, saya di warna biru, tapi ketika nanti setelah selesai pesta ini kita sama-sama Berbaur. membangun, sama-sama membuat program juga yang terbaik buat masyarakat Sukabumi. Gitu. Nanti terpilih tidaknya kita tetap memberikan yang terbaik, berbuat yang terbaik untuk siapa? Untuk masyarakat Kota Sukabumi gitu kan. Terus anak-anak sekolah tadi di ini Kang, di maintenance-nya gitu kan. Kayak kan misalnya ada sholawatan bareng gitu kan. Terus lomba kita kayak dai apa segala macam gitu kan. Betul-betul di maintenance sekarang saya sangat miris gitu kan. Sebagai seorang ibu miris banget Kang gitu kan melihat istilahnya pergaulan anak-anak sekarang. Terus mungkin mereka lelah dengan sekolah yang pulang sore Kang. Tapi kan di weekend itu mereka ada bebas gitu, ada kebebasan gitu kan. Makanya perlu banget tadi tokoh masyarakat, tokoh kesenian gitu untuk menggandeng mereka agar mereka tidak terjerumus dengan hal-hal. Sekarang anak-anak sekarang lebih rentan untuk mengakhiri diri ya Kang ya, keputusasaan gitu. Karena dengan gadget mereka diarahkan marah, emosional gitu, tidak bisa Nonton hoak wae. iya, nontonnya istilahnya pikirannya terus-terus diracun dengan istilahnya cuman dunia maya gitu, dengan tentang realita mereka sangat kurang. Nah, gitu. Anak sekarang sangat-sangat luar biasa lebih pintar dari kita Kang. Iya, betul. Tapi ketika misalnya terjun dan berhadapan dengan orang lain, mereka gelagapan. Iya. Itu sih Kang, sayangnya gitu kan. Ya seperti caleg-caleg yang lain yang nggak mau diundang seperti ini kan gelagapan, nggak Oh, bisa banyak ngomong. berarti ya, Kang, ya? Banyak. Jadi gimana mau membela masyarakat atau membela diri sendiri di sini aja nggak bisa. Gitu. Udah beres, Teh? Ya, pertama ini Kang, ibu-ibunya ya Ya. gitu kan. Ibu-ibunya juga digandeng, didekatif dengan tadi mungkin di per RW gitu Kang, bisa lebih yang terkecil dulu nih Kang dibina gitu kan, diedukasi dari pihak pemerintah apa segala macam gitu. Karena kita tidak bisa sendiri Kang. Membangun itu nothing kalau kita cuma sendirian Ya, gitu kan. Makanya kita harus sama-sama seperti Akang di media gitu, Teteh misalnya di kemudaannya, semua harus saling bergandengan Iya. tangan. Tidak bisa lepas tangan. Iya. Kalau mau lepas tangan, maka akan jadi apakah Sukabumi ini gitu kan? Gitu. Karena Stagnan. kita hanya ibaratnya telur merah Kang, hanya sedikit gitu dibandingkan kabupaten gitu. Potensi kita untuk potensi untuk ke pemerintah pun sangat kecil kan gitu kan. Makanya kita harus bangun tadi ekonominya, sentra ekonominya, ibu-ibunya lebih diproduktifkan, usia tuanya diproduktifkan, anak mudanya dibina. Itu yang akan menentukan keberhasilan tidaknya Sukabumi ke depan, Kang. Kalau semua istilahnya paribasanya punten Kang gitu. Itu mah bukan urusan saya, udah ada pemerintah, agama mah ada urusannya para alim ulama gitu Iya. kan. Terus keamanan ada Polisi. polisian atau TNI-nya, nggak bisa gitu. Kita harus bergandengan tangan. Apa nggak istilahnya? Lihat aja Kang, malam minggu atau malam-malam keluar, apa nggak sedih Kang? Lihat anak-anak muda gitu kan, mereka tidur gitu kan di jalanan dengan istilahnya istilahnya maaf ngamen, tapi mereka halal. Nah itu kita yang harus perhatikan, harus ada yang membina dan mengarahkan. Oke, kehidupan kamu seperti itu, tapi someday kamu akan menjadi seseorang. Iya. Gak usah khawatir, karena siapa? Kamu punya Allah dan punya kita semua. Kan dulu mungkin ada orang yang relawan turun mungkin Kang membina gitu kan, menuntun mereka. Bukan berarti istilahnya mereka adalah sampah masyarakat, tidak. Ketika sampah gitu. Ketika sampah, kata sebagian orang sampah, Iya. tapi sebagian orang itu adalah berlian, Kang. Berlian. Bisa menjadikan uang dan bisa menjadikan pupuk. Karena sampah beneran juga bisa jadi uang. Iya. Makanya kita tidak boleh underestimate dengan kata-kata itu. Mereka melakukan itu, mereka berada di sisi situ karena ketidakmampuan. Karena tidak ada orang yang mampu menggandengnya.
menuntunnya gitu kan. Makanya kita yuk sama-sama gitu, kita buka ruang itu buat mereka tadi dengan pekerja sosial, kita edukasi mereka. Emang tidak semudah membalikan telapak tangan kan gitu kan, karena perlu maintenance yang cukup Iya, lama, karena betul. mindset mereka sudah punya sendiri gitu kan. Dan anak-anak sekarang tuh seperti itu, pelan-pelan tapi pasti akhirnya mereka punya mindset yang lebih baik untuk dirinya, difasilitasi sekolahnya gitu kan. Saya malu nggak sekolah, kamu bisa deh, ada paket A B C gitu. Iya, betul. Pemerintah pun menyediakan sekolah gratis loh gitu kan, dan kuliah gratis asal ada kemauan dari adik-adik. Dan tadi ada yang ibaratnya kita, dek kamu nggak sendiri, ada kita itu sih Kang. Revista, Banyak idealnya sekali. kota Sukabumi. Saya banyak belajar dengan ibu. Oh, ibu-ibu memang gitu. Jangan. Senior saya, Kang. Masya Allah, ini senior saya. Saya pangkolota tuh. Iya senior kami. Saya pemudana, Kang. Silakan Teh. Kalau untuk saya di Sukabumi sendiri banyak sih sebenarnya, Kang, ya yang harus bukan dirubah, intinya ditambahkan mungkin ya. Banyak. Yang satu lapangan pekerjaan, Kang. Lapangan pekerjaan, karena di Sukabumi sendiri banyak yang nganggur, Kang. Dari mulai SD, SMP, SMA sampai dengan S1 pun mereka banyak. Jadi kita bukakan lapangan pekerjaan yang memang sesuai dengan potensinya masing-masing, Kang. Jangan sampai mereka potensinya apa, kita bukakan apa. Jadi tidak jalan nanti jatuhnya. Jadi bukakan lapangan pekerjaan untuk semua kalangan, Kang. Untuk kenapa sih saya mendorong orang tua untuk bekerja? Nih, sebenarnya bukan karena saya mendorong untuk orang tua bekerja. Ada sih dana dari pemerintah untuk para orang tua itu. Ada. Cuman tidak cukup untuk keberlangsungan hidup mereka lah ya, Kang, ya. Tidak cukup. Mereka yang masih kuat untuk bekerja, yang masih semangat bekerja, kita bukakan UMKM di satu titik, misalnya di Kecamatan Baros atau di Kecamatan mana gitu, Kang. Kita buatkan lembur situ yang mengolah anak muda. Yang mengolah anak muda. Mereka bisa apa? Ngupas bawang. Yang mungkin mereka masih bisa, mereka kupas bawang, anak muda yang mengolah. Kita bukakan lapangan pekerjaan untuk semua kalangan. Terus yang kedua, kita buka ruang aspirasi, Kang, di setiap titik. Bacile, Baros, Ciberem, Lembur situ. Kita bukakan ruang aspirasi buat semuanya. Jadi bisa kita dengar, Kang. Kalau hanya untuk semuanya, kita tidak bisa dengar. Kalau di setiap titik ada ruang aspirasi masyarakat, kita bisa dengar, Kang. Bisa nyampe, cekasarnya. Di Taman Aspirasi juga ada di situ. Ada, Kang, tapi Pakai tidak jalan. gerobak-gerobak. Nah, tidak jalan ya, Kang, ya. Tidak jalan ya, kita jalankan, kita produktifkan, Kang. Gimana cara memproduktifkannya? Nah, kita bina anak-anak muda di situ. Apa yang mereka mau, apa yang masyarakat mau, apa yang orang tua mau di situ. Ya, kita realisasikan, Kang. Nah, kalau gak jalan ya nggak direalisasikan, berarti mereka juga mau apa saya ke ruang aspirasi kalau tidak direalisasikan. Kita dengarkan, kita realisasikan, Kang. Kalau tidak direalisasikan, ya nggak akan jalan, Kang. Iya. Nggak akan Hanya jadi jalan. hayalan saja, ya. Kita realisasikan. Nah, untuk UMKM jalan, kita kan ya. Untuk lapangan pekerjaan jalan. Karena anak-anak muda sekarang gadget udah mulai jalan. Koperasi untuk milenial. Saya akan buka koperasi untuk milenial. Karena banyak pengusaha muda di Sukabumi. Termasuk saya juga agak sulit, Kang, untuk mendapatkan dana. Nih, saya punya pekerjaan ini misalnya. Untuk dana milenial, untuk anak milenial itu susah, Kang. Sebagai pengusaha muda, bukan pengusaha berarti pedagang lah, Kang, ya. Swasta. Pedagang muda itu susah, Kang. Mereka tuh sekarang di Sukabumi itu udah banyak, Kang, yang udah berpikir untuk usaha anak muda tuh online. Yang kita nggak tahu ternyata di rumahnya banyak paket aja yang kurir datang. Tapi mereka terbentur apa? Satu, terbentur oleh biaya. Satu, modalnya kurang ya, Kang, gitu kan? Modalnya nggak ada. Ya kita buatkan koperasi untuk anak muda. Ibu-ibu, Neng, abdi teh kengeng ti pamaren teh segini, tapi berlangsung hidup segini. Nah, kita buatkan juga itu, Kang, lapangan pekerjaan yang memang sesuai dengan warganya tersebut. Jangan sampai memberatkan gitu. Banyak sih sebenarnya program-program yang memang bisa pengen tuangkan gitu, Kang. Tapi takutnya terlalu banyak jadi tenepi, Kang. Lama-lama mah gitu, menghabiskan waktu takutnya. Banyak sih. Ya mudah-mudahan kalau insya Allah
kalau memang dipercaya selama 5 tahun, Pista akan membina, Pista akan mendengar, karena ini jejak digital ya Kang ya, 5 tahun. Tegur we, bisingke merenan cekasarna sudah duduk ternyata tidak, iya Neng, merenannya ini Neng nyarios gitu, nah saya siap diturunkan Kang. Iya. Harus siap. Saya siap diturunkan Kang. Namun cek si Daniel mah, siap. Karena kan kita wakilnya mereka Kang, untuk apa duduk di situ? Dapat gaji. Duduk hungkul menang gaji nggak bulannya Kang ya? Kungker. Kang. Ke Bali, ke Lombok. Nah, jalan-jalan we nya Kang ya. Jalan-jalan. Kita tos sepuhna imutan we nya gitu. Siap-siap ya dihisap. Banyak sebenarnya pengen ini tuh program-program buat Sukabumi harus seperti apa tuh banyak. Yang lebih banyak ya karena mendengar dari masyarakatnya sendiri. Karena kan kalau jadi dewan itu kita mendengarkan masyarakat, aspirasi masyarakat, apa yang dimau masyarakat, bukan apa yang dimau sama dewan. Ya Kang ya. Apa yang dimau sama Dan yang masyarakat. dimau sama dewan sudah jadi dewan. Nah, Apa yang dibutuhkan mungkin. apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu sih Kang. Oke. Jadi tadi ingin ada perubahan ini berkelanjutan ya. Sesuai yang di atasnya itu Masuk. perubahan kepada yang lebih baik dan melanjutkan yang baik mungkin itu ya kalau dimasukkan. Nah sekarang apa sih himbauan dari teteh-teteh ini untuk remaja Sukabumi khususnya dalam politik? Mangga. Ya, ya adik-adik gitu. Ayo sekarang waktunya kalian yang menentukan gitu kan, pemerintahan dan baik tidaknya sebuah kota itu di tangan kalian gitu. Suara kalian menentukan gitu. Sangat-sangat menentukan kota ini akan dibawa kemana dan seperti apa. Karena kita bukan apa-apa Kang, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa mereka, tanpa suara mereka. Dan sekarang saya tekankan sekali lagi, sekarang hampir 66.000 pemula Kang, Masya Allah gitu kan. Ketika mereka tidak memberikan suaranya, apa jadinya gitu kan? Pemanfaatan suaranya jadi tidak berarti Kang. Sayang banget gitu. Ayo adik-adik sebagai pemilih pemula lakukan yang terbaik sesuai dengan hati nurani kalian, pilih yang terbaik untuk mewakili kalian. Oke. Saya bisa, enggak? Buat para pemuda Sukabumi, saya Vista Kajiani Sutrisna, ayo kita bareng-bareng, jangan hanya bisa mendengar, tapi kita harus bisa menyampaikan. Jadi pemuda jangan hanya menjadi sayapnya saja, tapi jadi jantung dari sebuah pergerakan. Jadi kita sebagai pemuda harus bergerak, harus ada di depan. Jangan hanya mendengarkan ocehan yang lain, tapi kita harus menyampaikan apa yang kita mau, apa yang kita ingin sampaikan kepada pemerintah. Jadi sebagai pemuda harus menjadi jantung dari sebuah pergerakan, bukan sebagai sayap dari pergerakan. Oke. Beda ya budak oramanya. Baraya itu beruntung lah dapil 1, dapil 2 mempunyai para caleg ini ya. Udah wanita, visi misinya juga. Bukan kalau kata banyak yang ngomong dewan itu nggak punya visi misi, tapi tetap kan diri sendiri harus ada punya misi. Kenapa saya nyaleg, kenapa harus nyaleg gitu kan. Itu juga visi misi. Mungkin dalam pekerjaan tidak ada visi misi untuk jadi dewan, hanya sebagai Memberikan yang terbaik pelayanan. tapi kan setidaknya untuk diri sendiri ada visi misi ya. Apalagi yang ditunggu-tunggu, apalagi yang harus dipikirkan ya kalau sudah ada yang siap menjadi wakil kalian. Season terakhir nih, Teh. Silakan mempromosikan diri sendiri masing-masing. Kenapa warga Sukabumi, khususnya Dapil 1 dan Dapil 2 harus memilih Teh Vista dan Teh Nopi? Mangga Teh Vista. Sampurasun sadayana wargi kota Sukabumi, tepangkeun abdi Pista Kajiani Sutrisna, nu insya Allah akan mewakili Akang Teteh dari Bacile Baros Ciberem Lembur Situ di nomor hiji, Partaina PSI, Dapilna Dapil 2. Saya akan mendengarkan semua aspirasi-aspirasi dari masyarakat, dari semua kalangan. Saya akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi itu masuk sampai di pemerintahan. Jadi saya akan membina, saya akan mendukung penuh semua aspirasi dari
kalian semua, akang teteh yang ada di Bacile, saya akan memperhatikan selama 5 tahun masa jabatan nanti saya duduk di DPR. Terima kasih. Siap. Catat. Mangga teh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Naplangkeun Abdi Novi Nur Gapitasari, caleg Dapil 1 Kota Sukabumi. Cikole Citamiang. Bagi akang teteh wargi sadayana di Sukabumi, percanten ke Abdi, mangga pilih Abdi ingkin di 14 Februari. Abdi akan memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik yang seperti akang teteh inginkan dan menyampaikan apa yang akang teteh inginkan di pemerintahan dan di legislatif. Mahatur nuhun. Mantap. Itulah Baraya, sebenarnya pengen banyak sih kita ngobrol-ngobrol ya, tapi durasi, sekali lagi durasi karena semuanya ditanggulangi oleh satu orang, jadi harus jangan banyak-banyak. Itulah obrolan saya dengan Serikandi perpolitikan Kota Sukabumi ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi untuk yang lainnya, untuk nextnya bisa menjadi mereka lah. Minimal ikut dalam perjuangan mereka dan dukung mereka lah ya. Kita saatnya new incumbent, bukan incumbent. Oke. Baraya, acara ini terselenggara didukung oleh sepenuhnya oleh Widal Group Company yang terdiri dari Dewa Konsultan, World Galeri Manakara, Amankop, Kujang Group, GRT Variasi, TIA Record, Butik Ban, Seblak Keramat, RH Catering, Optik Siliwangi, dan clothingan dari Skisor dan Anti Legend. Terima kasih ya. Dan ini podcast ini terselenggara atas kerjasama dari Widal Group, Widal Kreatif Media dan Lucky Kamera. Oke, Baraya. Oke. Itulah perbincangan kita. Teh Pista, hatur nuhun, tos dongkap, tos memaparkan niat baiknya. Teh Nopi juga hatur nuhun. Semoga apa yang dicita-citakan teteh-teteh ini terlaksana dapat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baraya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Baraya Widal berikutnya. Salam Widal.